Oke, masuk kita pada soal yang ke-13. Manakah garis apotema pada lingkaran di atas? A. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ananda semua dengan Ibu Witrindra. Nah, kali ini kita akan membahas pas matematika atau penilaian akhir semester 1 untuk pembelajaran matematika, atau juga sering disebut dengan ujian akhir semester 1 untuk matematika untuk kelas 6. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan soalnya. Soal ini terdiri dari 20 soal. Ada adjektif dan ada juga isian pendek. Pada soal matematika ini itu terdiri dari 3 bab, yaitu tentang bilangan negatif dan positif, kemudian tentang pecahan, dan yang terakhir lingkaran. Untuk bab 1 itu terdiri dari 2 KD, yaitu KD 3.1 dan 3.2. Sementara untuk bab kedua tentang pecahan itu hanya 1 KD, yaitu 3.3. Nah, pada bab ketiga lingkaran itu terdiri dari 2 KD, yaitu KD 3.4 dan KD 3.5. Nah, di sini soal Ibu, yang 5 KD tadi Ibu bagi menjadi beberapa bagian untuk objektif dan juga isian pendek. Mari kita mulai membahas satu persatu soal berikut ini. Baiklah, untuk soal pertamanya yaitu bilangan-bilangan berikut yang terurut dari terkecil ke terbesar adalah A. min 5, min 6, min 7. B. 9, min 4, 7. C. min 6, 2, min 8. D. min 5, min 4, min 3. Nah, di sini yang disuruh mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau dilihat secara angka, maka jawabannya adalah A. Tetapi karena dia minus, jadi untuk minus itu angka yang kecil maka nilainya menjadi besar. Sementara angka yang besar ini maka nilainya yang jadi kecil. Maka untuk A berarti salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. min 5, min 4, dan min 3. Dan ini, kenapa Ibu pilih ini dan kenapa ini jawabannya? Karena min 5 itu lebih kecil dari min 4. Sebab min 5 lebih jauh letaknya daripada min 4 menuju titik 0. Lanjut kita ke soal nomor 2. Min 12 titik-titik min 8. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A. sama dengan, B. besar, C. kecil, D. kecil dan sama dengan, atau kecil dan sama. Nah, untuk jawaban ini sudah Ibu jelaskan pada nomor 1 tadi. Semakin angkanya kecil pada minus, maka semakin besar nilainya. Namun terbalik, semakin besar angkanya pada angka minus, maka nilainya semakin kecil. Maka antara min 12 dan min 8, yang paling kecil itu adalah min 12. Maka kita pasanglah tanda di sini, min 12 kecil daripada min 8.
maka jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut kita ke nomor 3. Lambang bilangan min 21 dibaca A. Positif 20, B. Positif 21, C. Negatif 20, D. Negatif 21. Nah, untuk pembacaan minus ini terkadang boleh dibaca dengan negatif. Maka di sini bacaannya yang benar adalah D. Negatif 21. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Di manakah letak A pada garis bilangan di bawah ini? Maka kita lihat di sini ada huruf A di sebelah angka 9 atau di sebelah kiri dari angka 9. Maka kalau di sebelah angka kiri dari 9 artinya dia kurang dari 9 atau di bawah angka 9. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah angka 8. Karena dia berdekatan betul dengan angka 9. Maka jawabannya adalah 8. Masuk kita ke soal nomor 5. Ini soal cerita. Pada sebatang pohon kelapa, seekor tupai berada pada ketinggian kira-kira 7 meter di atas tanah. Seekor ikan berada 5 meter di bawah permukaan air. Berapakah jarak mereka? Nah, untuk menghitung jarak antara tupai dan ikan, maka kita lihat lagi soal cerita ini. Ketinggian tupai itu dari permukaan air atau permukaan tanah sama dengan 7 meter. Sementara ikan berada di bawah 5 meter. Maka 7 ditambah 5 sama dengan 12 meter. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. 12 meter. Soal nomor 6. Hasil dari min 21 tambah 13 sama dengan A. Min 34, B. 34, C. Min 8, D. 8. Untuk mencari hasil ini, kamu perhatikan lagi soalnya. Apabila minus yang tinggi daripada positif angkanya, maka jawabannya akan minus. Tetapi jika positif yang tinggi angkanya daripada minus, maka jawabannya positif. Nah, kita tahu antara angka 21 dan 13, maka 21 adalah angka yang besar. Dan tanda untuk angka 21 adalah minus. Maka jawaban kita nanti akan minus hasilnya. Maka karena di sini minus 21 kita kurang dengan 13 hasilnya 8. Maka jawabannya yang tepat adalah C. Min 8. Atau boleh juga kamu artikan dengan kamu meminjam pensil 21 buah. Kemudian kamu menggantinya 13 buah. Berapa pensil lagi yang kamu harus bayar? Maka kamu akan menghitung hutang kamu 21, kamu bayar 13, tinggal hutang kamu 8 atau min 8. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Hasil dari min 30 bagi 6 sama dengan A.
min 180, B 180, C min 5, D 5. Nah, kembali ibu ingatkan lagi, apabila kamu menemukan soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam minus dan positif soalnya, maka kamu harus memperhatikan terlebih dahulu angka yang terbesar memakai tanda apa. Kalau tandanya positif, maka hasilnya nanti akan positif. Dan jika angka yang besar itu memakai tanda negatif, maka jawabannya juga akan negatif. Oke. Pada soal ini, min 30 bagi 6, angka yang terbesar itu adalah angka 30. Dan dia memakai tanda minus. Maka jawaban kita nanti akan minus. Pilihan di sini tinggal antara A dengan C. Kita bagi 30 dengan 6. Maka 30 bagi 6 dapat 5. Karena tandanya minus, maka jawaban kita adalah C min 5. Jadi min 30 bagi 6 itu hasilnya min 5. Baik, masuk kita ke soal nomor 8. Ini adalah soal terakhir untuk 3.2, KD 3.2. Suhu di dalam kulkas min 2 derajat Celcius. Pada saat mati lampu, suhu dalam kulkas naik menjadi 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Setelah lampu mati selama 8 menit, suhu di dalam kulkas menjadi berapa? Maka jawabannya adalah kamu tulis dulu min 2, yaitu suhu yang pertama ini, kemudian kamu tambah dengan 3 derajat Celcius untuk 4 menit pertama, dan ditambah lagi 3 karena lampu mati selama 8 menit. Maka hasilnya adalah min 3 tambah 3, jadi 1 tambah 3, 4. Maka jawabannya adalah 4 derajat Celcius. Oke, ini jawabannya. Jadi min 2 itu suhu pertama, 3 ini adalah suhu naik pada 4 menit pertama, kemudian 3 yang ini adalah suhu naik pada 4 menit kedua atau menit ke-8. Maka min 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 4 derajat Celcius. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab pecahan atau bilangan bulat ya. Ada pecahan dan bilangan bulat, dan ini KD-nya adalah 3.3. Pada soal ini ibu letak di nomor 9. Hasil dari 45 tambah 10 bagi 2 adalah A 11, B 47, C 30, D 50. Nah, pada soal nomor 9 ini adalah penjumlahan campuran. Ada tambah dan juga ada bagi. Pada penjumlahan bilangan campuran ini, maka yang pertama harus kita kerjakan adalah kali atau bagi, baru kemudian tambah atau kurang. Pada soal ini, tanda yang dipakai cuma tambah dan bagi. Maka yang kamu kerjakan pertama dulu adalah yang bagi. 10 bagi 5 dapat 2. Kemudian baru 45 kamu tambah dengan 2
dari hasil 10 bagi 5 tadi. Maka 45 tambah 2 hasilnya 47. Maka jawaban untuk nomor 9 adalah B, 47. Lanjut kita ke nomor 10. Bentuk persen dari 8/20 adalah A. 20%, B. 30%, C. 40%, dan D. 50%. Maka di sini yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengganti penyebut 20 ini menjadi 100. Untuk menggantinya, kamu harus kali dengan angka 5 agar 20 menjadi 100. Nah, ketika penyebut ini kamu kali dengan angka 5 supaya 100, maka untuk angka pembilangnya 8 juga harus kamu kali dengan angka yang sama, yaitu angka 5. Maka 8 kali 5 itu sama dengan 40, 20 kali 5 sama dengan 100. Maka untuk jawaban nomor 10 ini adalah 40/100 atau 40%. Dan jawabannya adalah C, 40%. Baiklah, kita lanjutkan soal yang nomor 11. Urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. 8/25, 23%, 0,56, dan 7/20. Nah, di sini kamu harus menyamakan dulu penyebutnya menjadi 100. Mengapa Ibu meminta Ananda semua untuk mengganti penyebut ini menjadi 100? Karena persen penyebutnya artinya 100. Dan 0,56 itu pecahan desimal yang juga penyebutnya adalah 100. 8/25 jika dijadikan persen menjadi 32%. Dan 0,56 jika dijadikan persen jadinya 56%. Untuk 7/20 jika dijadikan persen maka menjadi 35%. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka yang terkecil adalah pertamanya 23%, yang kedua 8/25, yang ketiga 7/20, yang keempat 0,56. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 adalah C, 23%, 8/25, 7/20, dan 0,56. Untuk nomor 12, ini berbentuk soal cerita, dan ini adalah KD terakhir dari 3.3. Dina memiliki pita 12 meter. 2/3 dari pita diberikan pada Mira. Berapakah pita Dina sekarang? Maka untuk menjawabnya, Aninda bisa menulis seperti ini. Maka jawabannya adalah 12 dikali 2/3 dari pita yang akan diberikan ke Mira. Kemudian kita coret atau kita perkecil. 12 ini artinya sama dengan 12/1. Maka 12 kita perkecil dengan angka 3 yang penyebut dari 2/3. Sama-sama kita bagi 3. 12 bagi 3 dapat 4. Dan untuk angka 3 ini dibagi 3 maka dapat 1. Maka jadilah 12 kali 2/3 jika diperkecil menjadi 4 kali 2/1. Sama dengan 8/1. Sama juga dengan 8.
Maka 12 meter pita Dina tadi kita kurang dengan 8 yang akan diberikan Dina pada Mira. Maka sisa pita Dina adalah 4 meter. Oke, lanjut kita ke bab selanjutnya, yaitu bab 3 tentang lingkaran, dan KD-nya adalah 3.4. Oke, masuk kita pada soal yang ke-13. Manakah garis apotema pada lingkaran di atas? A. OB, OB, B. BC, C. AC, D. OD. Kita tahu OB adalah jari-jari, BC adalah busur, AC bisa juga tali busur atau busur pada pinggirnya. Nah, OD adalah apotema dari lingkaran ini. Maka jawaban untuk pertanyaan nomor 13, apotemanya adalah D, yaitu garis OD. Masuk kita ke soal nomor 14. Pada gambar lingkaran di atas yang diwarnai merah disebut A. busur, B. juring, C. tembereng, D. lingkaran penuh. Kita lihat kembali gambar di atas. Dia menanyakan ini. Katanya namanya, apakah ini busur? Ini bukan busur. Yang dikatakan busur adalah garis melengkung ini. Kemudian juring, ya ini adalah juring. Apa yang dikatakan juring kemarin? Yaitu garis yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Ini busurnya, ini 2 jari-jarinya, 1, 2. Ini busur. Yang di dalam ini disebut juring. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah B. juring. Masuk kita ke soal nomor 15. Jari-jari pada gambar lingkaran di atas adalah A. OD, OC, OB, B. OD, OC, OA, C. OA, OB, OC, D. OA, OD, OC. Kita lihat pada adjektif kita mana yang memiliki jawaban OA, OB, dan OC. OA, OB, dan OC. Maka jawaban untuk nomor 15 ini adalah C. OA, OB, dan OC. Baiklah, lanjut kita ke soal nomor 16. Katanya, gambarlah sebuah lingkaran, kemudian tuliskan tali busur pada gambar lingkaranmu. Maka di sini cukup Ibu ambil saja gambar yang tadi, yang ini. Kemudian boleh masuk di sini. Kita perkecil gambarnya. Oke, ini dia. Nah, di sini yang diminta adalah tuliskan tali busur. Nah, untuk tali busur pada gambar ibu ini jawabannya adalah AC. Maka ketika nanti kamu menggambarnya, kamu harus membuat garis lurus dengan ujung masing-masingnya berujung di pinggir lingkaran atau keliling lingkaran. Maka garis lurus yang kamu tarik dari pinggir lingkaran satu ke ujung lingkaran yang lain, maka itu adalah tali busur. Baiklah, masuk kita ke soal nomor 17, yaitu
Suatu lingkaran dengan diameter 56 cm, berapakah kelilingnya? A. 176 cm, B. 352 cm, C. 616 cm, D. 1232 cm. Untuk mencari nomor 17 ini, kita tahu rumus keliling lingkaran adalah V kali D. Kenapa Ibu pakai V kali D? Karena pada soal yang diketahui nilainya adalah diameter 56 cm. Maka Pi 22/7 kita kali 56 cm, hasilnya itu sama dengan 176 cm. Maka jawaban untuk nomor 17 adalah A, 176 cm. Lanjut nomor 18. Keliling sebuah lingkaran 440 cm. Tentukanlah jari-jari lingkaran tersebut. A. 20 cm, B. 70 cm, C. 140 cm, D. 220 cm. Nah, untuk nomor 18, karena yang diketahui adalah keliling lingkaran dan yang ditanya adalah jari-jari lingkaran, maka kita memakai rumus keliling lingkaran sama dengan 2πr. Keliling yang diketahui 440, nanti kita bagi dengan 2 kali 22/7 kali R. Nah, nanti kita putar balik ya. R sama dengan 440 kali 44/7, yaitu Pi yang sudah dikalikan 2. Ananda pasti ingat rumusnya dan Ibu harap Ananda bisa mencarinya. Nah, jawaban yang nomor 18 ini adalah 70 cm. Maka untuk jawabannya adalah B, 70 cm. Baik, masuk kita ke soal nomor 19, yaitu berapakah luas lingkaran dengan diameter 70 cm. Nah, untuk nomor 19 ini yang ditanya adalah luas lingkaran. Sementara yang diketahui adalah diameter. Kita ketahui juga untuk mencari luas lingkaran itu rumusnya adalah VR kuadrat. Dan untuk mencari pakai diameter maka menjadi 1/4 PD. Maka di sini jawabannya adalah A 110 cm, B 220 cm, C 3850 cm, D 7700 cm. Dan setelah nanti Ananda cari, jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Ya benar, C 3850 cm untuk luas lingkaran dari diameter 70 cm. Oke, kita lanjut untuk soal ke-20 atau soal yang terakhir, yaitu pada gambar di atas ini katanya tentukanlah luas yang diarsir. Ini luas yang diarsir ya. Maka untuk mencari luas yang diarsir ini, bagaimana caranya? Caranya adalah Ananda harus mencari dulu luas persegi panjang ini. Kemudian Ananda kurangkan dengan luas 1/4 lingkaran ini dan 1/4 lingkaran ini. 1/4 lingkaran tambah 1/4 lingkaran sama dengan 1/2 lingkaran. Maka nanti Ananda akan mencari luas persegi panjang dikurang dengan 1/2 lingkaran. Sisanya adalah luas yang diarsir ini. Oke, kebetulan Ibu sudah mencari, maka jawabannya seperti ini. Maka untuk jawabannya adalah seperti ini.
Oke. Pertama kita cari dulu luas persegi panjang ini. Rumusnya itu panjang kali lebar. Nah, kita lihat dulu panjangnya untuk sisi yang setengah lingkaran, seperempat lingkaran ini yang ada tanda garis 2 ini, itu panjangnya 10 cm. Maka di sini 10, di sini juga 10, ini juga 10, dan ini juga 10. Maka panjang persegi panjang ini adalah 10 tambah 10 menjadi 20. Ini dia. Kemudian lebarnya 1 saja, berarti 10. Ini dia. Maka 20 kali 10 sama dengan 200. Jadi luas persegi panjang ini adalah 200 cm persegi. Lanjut kita mencari luas seperempat lingkaran tambah luas seperempat lingkaran, atau sama dengan setengah lingkaran. Itu luas seperempat lingkaran 2 buah sama dengan setengah lingkaran. Rumusnya adalah pi kali r pangkat 2. Kita pakai pi-nya 3,14. Dari mana kita dapatkan r ini 10? Kita lihat di sini. Karena dia seperempat lingkaran, artinya jari-jari lingkarannya adalah 10. Sama dengan garis ini, atau kita pakai garis yang ini. Maka jadilah 3,14 kali 10 pangkat 2 atau kuadrat, sama dengan 3,14 kali 100. 3,14 kali 100 itu sama dengan 314. Karena dia cuma setengah lingkaran saja, maka 314 kita bagi 2 dapat 157. Ini adalah luas 2 seperempat lingkaran ini atau setengah lingkaran ini. Kemudian luas setengah lingkaran ini kita kurang dengan luas persegi panjang ini yang 200 cm persegi tadi. Maka 200 cm persegi kurang 157 persegi dapat hasilnya 43 cm persegi. Maka untuk pertanyaan yang ke-20 ini atau yang terakhir ini, berapakah luas gambar yang diarsir? Ini yang diarsir, jawabannya adalah 43 cm persegi. Oke. Baiklah Anda semua, telah kita bahas soal pas atau penilaian akhir semester 1 matematika untuk kelas 6 ini, yang terdiri dari 5 KD dan terdiri dari 3 bab dan berjumlah 20 soal dengan benar dan tepat. Ibu harap Ananda bisa memahami akan jawaban dari soal-soal tadi. Dan ibu juga berharap Ananda bisa mempraktekkannya dengan soal-soal dan angka-angka yang lainnya. Semoga video ibu ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika Ananda berkenan, Ananda boleh like dan subscribe agar tidak ketinggalan video ibu yang lainnya. Dan jika Ananda merasa video ini bagus untuk di-share, boleh Ananda share video ini. Oke, untuk itu ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa mencoba dan mempraktekkannya dengan angka-angka lain dan soal-soal yang lainnya. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.